Baik, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kita bergabung dengan Bram Herlambang yang saat ini berada di Kebagusan dan juga Rian Fernando yang berada di Kertanegara. Saya ke Bram dulu. Bram, bagaimana perkembangan di Kebagusan? Adakah info-info menarik yang bisa Anda bagi? Iya, Najwa, memang hingga saat ini tadi telah dilakukan konferensi pers oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati, yang telah menyampaikan sebenarnya apa tanggapan terkait dengan sejumlah hasil quick count yang keluar pada siang hari tadi. Dan tadi kemudian Ketua Umum PDIP Megawati ini menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Indonesia, utamanya yang telah mendukung pasangan nomor urut 01 ini, dan kemudian juga mengapresiasi jalannya pemilu sejak pagi hingga siang hari yang memang dianggap ini berjalan dengan lancar begitu. Dan tidak hanya kemudian Ketum PDIP saja, kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga ini lebih kemudian eksploratif begitu, menyampaikan hal-hal terkait dengan hasil quick count. Tidak hanya kemudian menyampaikan selamat misalkan atau sejumlah apresiasi, tapi juga kemudian mengatakan bahwa adanya hasil sejumlah quick count yang dikeluarkan pada kisaran 55% ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan adanya survei internal, yaitu sekitar 57 hingga 58%. Namun hanya saja dari hasil konferensi pers yang ada memang baik Megawati maupun Hasto Kristianto ini menyampaikan tetap menunggu hasil dari KPU, sehingga diharapkan masyarakat meski sudah mengetahui misalkan melalui hasil quick count, tetapi juga bisa tetap menjaga kondisi kondusif sehingga memang tidak terjadi provokasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Najwa. Baik, Bram Herlambang, kita ke Kertanegara, ada Rian Fernando di sana. Nando, apa yang bisa Anda laporkan untuk kami? Baik, Noja, tadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah memberikan statement ataupun keterangan resmi kepada kami para awak media yang menyatakan bahwa ia dan juga timnya masih tetap mempercayai result ataupun hasil yang telah didapatkan dari tim internal BPN ataupun tim survei yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 02 unggul daripada pasangan nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Persentase angkanya yakni 55,4% yang diambil dari exit poll, sementara dari quick count yang juga dibuat ataupun dihitung oleh tim Badan Pemenangan Nasional ini berada di angka 52,5%. Okay. Sementara itu kami juga hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari calon wakil presiden nomor urut 02 yang hingga saat ini masih menanti bahwa nantinya juga akan memberikan keterangan resmi kepada kami mengenai apa saja dan juga tanggapannya perihal quick count yang telah dirilis oleh sejumlah lembaga survei pada saat ini. Baik, Rian Fernando melaporkan dari Kertanegara, Bram Herlambang melaporkan dari Kebagusan. Terima kasih teman-teman. Info juga untuk Anda teman-teman pemirsa yang menyaksikan Mata Najwa, saat ini Presiden Joko Widodo sudah berada di Istana Bogor dan Kiai Haji Ma'ruf Amin berada di kediamannya di Jalan Situbondo. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Pak Yasona Lauli. Pak Yasona, ini tadi saya berbincang dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan beberapa teman-teman yang mengatakan kampanye sekarang melelahkan dan terlalu panjang. MK itu keputusan MK dibuat serentak. Saya ingin, ini kacamata Anda sebagai Menteri Hukum dan HAM dan juga kacamata Anda sebagai caleg. Apakah memang perlu dievaluasi ulang? Saya kira benar, saya kira terlalu panjang sekali. Melelahkan, terutama buat teman-teman pemula ini akan sangat berat sekali. Kalau saya kan sudah beberapa kali dapil saya di sana, tinggal terus memberitahu kepada publik, kampanye, sosialisasi. Satu keuntungan barangkali ada keuntungan, ada drawbacksnya juga, yaitu kita karena pekerjaan kita lebih sering muncul di mass media yang memudahkan sosialisasi kepada masyarakat, mengenal tingkat elektabilitasnya lebih tinggi dan tinggal bagaimana meyakinkan publik kembali bahwa kita mau maju kembali dan berharap masyarakat memberikan kepercayaannya kembali. Hasil quick count PDI sementara nomor 1, apakah itu artinya kursi Anda aman? So far dari suara-suara yang masuk ke kita, ke posko saya di sana sangat menggembirakan. Sangat menggembirakan, jadi rasanya lolos ke Senayan? Rasanya begitu. Kita kasih tepuk tangan kalau begitu. Bagaimana Ibu? Kalau DPD bahkan belum dihitung sekarang, mungkin DPD akan dihitungnya, Mbak Titi akan belakangan ya DPD dihitungnya? Ketiga, sekarang akan dihitung. Jadi tapi tampaknya kalau Ratu Jogja pasti akan dengan mudah mendapatkan suara dong.
Ya, bukan begitu. Jadi masalahnya sebetulnya kalau di Jogja itu masyarakat tradisional itu masih cukup kuat. Jadi justru pemilih saya itu nenek-nenek yang paling banyak, kakek-kakek. Jadi udah tua-tua semua dan itu pemilih tradisional. Tapi jangan lupa bahwa Jogja itu juga adalah kota pelajar dan anak mudanya cukup banyak. Jadi kita harus kreatif untuk menggalang anak muda ini maunya kemana gitu. Kira-kira itu karena banyak sekali sebetulnya harapan daripada anak muda yang tinggal di Jogja, yang mungkin mereka pendatang atau mungkin mereka juga anak-anak yang kreatif, anak-anak Jogja yang kreatif. Saya kira ini juga perlu ada penanganan khusus untuk mendekati mereka. Ibu, saya harus tanya karena DPD kan kisruh nih. Dan Ibu juga bagian dari bagaimana ketika itu panjang sekali kekisruhan ini. Kira-kira akan berbedakah DPD yang sekarang? Makanya saya masuk lagi supaya saya mau bisa memperbaiki DPD kembali. Wes, oke. Saya nggak mau komentar karena saya tahu bahwa Pak Lauli itu lebih tahu. Baik, kalau begitu saya ingin lempar ke 3 teman saya yang sudah menemani dari tadi. Boleh saya minta catatan penutup akhir, singkat-singkat dari teman-teman ini bertiga. Silakan, Toto dulu mungkin. Iya, boleh dipakai, Toto? Untuk Pilpres saya sepakat bahwa mungkin 2 hari ini akan cukup panas, mungkin rasa capai, tetapi bangsa kita sudah membuktikan keramaian konflik itu berhenti sampai di sosmed. Bangsa kita ternyata dalam pilkada serentak 2014, pilkada DKI dan sekarang keras ketika kampanye tapi biasanya akan menerima dan berunitas kembali. Jadi tepuk tangan menurut saya pertama buat masyarakat Indonesia dengan segala macam kecurangan pemilu. Ya, yang kedua memang perlu secara sistemik ada evaluasi sedikit karena memang lelah sekali dan khusus untuk Pileg dan DPD ada data yang menarik bahwa Pilpres naik sampai di atas 80% partisipasi, tapi data yang saya lihat di quick count ada kecenderungan malah penurunan di Pileg dan DPD. Jadi memang artinya orang harus selesai nyoblos kertas suara Pilpres terus nggak nyoblos yang lain? ada kecenderungan, walaupun ada penjelasan yang pindah A5 itu kan tidak mencoblos untuk Pileg dan DPD. Jadi memang Tetapi hanya dapat itu. perlu ada evaluasi karena yang agak sedikit dirugikan itu malah Pileg dan DPD. Baik, Mbak Titi silakan. Iya, Mbak Nana, hari ini adalah hari kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kita membuktikan bahwa pilihan demokrasi semakin menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata kelola kehidupan kita. Menyelenggarakan pemilu Indonesia memang tidak mudah. Ini adalah pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia dengan kompleksitas jumlah pemilih yang sangat besar, penyelenggara yang sangat banyak. Jadi apresiasi bagi semua. Memang masih ada kekurangan, tetapi karena kita ingin demokrasi yang lebih kuat, lebih bermutu, kita akan perbaiki ke depan. Tetapi elit punya peran untuk menenangkan dan mendewasakan dan jangan kemudian melakukan tindakan menurut saya yang bisa mengganggu irama dan harmoni baik yang sudah kita peroleh hari ini. Terima kasih Titi Anggraini dari Perludem. Zainal Arifin Muhtar, orang Jogja ini. Yang pertama Silakan. barangkali jelas bahwa sama. Ini adalah ucapan selamat untuk kita semua, inilah kemenangan kita semua. Yang kedua adalah pemilu hari ini sebenarnya sudah memberikan kita pengajaran yang sangat luar biasa. Bahwa pemilu serentak ternyata tidak mudah, ya kan. Mari kita memodifikasi pemilu serentak itu ada catatan. Yang kedua adalah polarisasi politik yang terlalu kencang ini memang harus direduksi. Salah satunya adalah bayangan saya memang menghapus yang namanya presidensial threshold. Presidensial threshold itu membuat saya merasa bahwa ini sudah menyita terlalu banyak energi kita berhadapan-hadapan dua pihak. Dengan menghapus presidensial threshold menurut saya itu akan mengembalikan keinginan konstitusi yang sebenarnya memberikan itu kepada negara ini. Yang ketiga, setelah ini ada beberapa PR untuk perbaikan reformasi kelembagaan, termasuk DPD harus dipermak gitu, DPR sendiri harus diperbaiki dalam begitu banyak hal, kepartean partai politik harus diperbaiki, sistem pemilu harus dikelola, KPU harus diperkuat, Bawaslu harus diperbaiki, banyak hal yang harus kita kerjakan dan itulah gunanya pemilu hari ini supaya kita bisa belajar untuk pemilu berikutnya. Terus mengevaluasi diri. Terima kasih Mas Uceng. Kita kasih tepuk tangan dong untuk 3 teman-teman yang sudah menemani sejak tadi. Bu Hemas terima kasih, mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan selama ini. Pak Yasona Lawli terima kasih banyak sudah hadir. Dan setelah ini Mata Najwa akan hadir dengan 3 gubernur. Siapa saja mereka? Jangan lewatkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.